Sobat 7 Kepo dimanapun kalian berada. Wah pasti udah pada kangen ya sama gue kan. Nah terima kasih banget kalian sudah join, sudah meluangkan waktunya. Pertama-tama gue pengen nanya apa kabar kalian semua. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap terlindungi, aktivitas juga berjalan lancar. Dan ingat 3M harus tetap dijalankan ya. Oke, nah sore hari ini kita akan live seperti biasa. Kita akan ngepoin seseorang. Yang pasti kalian pasti suka banget nih ngepoin yang satu ini ya. Jangan lupa kalian bisa join di 3 platform live. Ada Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Jadi yang belum join temennya sebelah belum ngeklik, ayo ngeklik segera join kita. Nah gitu ya. Kalau yang baru join terus bingung, Sobat 7 Kepo itu apa sih? Itu ngebahas tentang apa sih? Nih gue jelasin ya. Oke, Sobat 7 Kepo ini adalah livecast digitalnya Trans 7 yang akan tayang secara langsung dan multi platform di beberapa media sosial. Tadi udah gue sebutin, ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada YouTube. Nah, secara bersamaan dan kita biasanya dan akan selalu tayang di hari Rabu dan akan mendatangkan narasumber-narasumber yang kece-kece abis. Oke? Nah, Sobat 7 Kepo episode kali ini sudah episode 32, gak kerasa banget. Kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang mungkin kalau kalian penggemar salah satu grup musik di tanah air yang cukup top. Ini saya kasih clue-nya, ini banyak banget. Wah, pokoknya kalau mereka tampil rame, panggung penuh ya, saking banyaknya. Nah ini kalian pasti udah mulai tahu nih siapa nih. Tapi kita gak ngundang semuanya, kita ngundang satu orang aja. Nah, anggota ini juga yang akan kita undang, ini salah satu bisa dibilang rekor ya yang dia ciptakan ya. Karena dia ini salah satu anggota yang dari generasi awal atau generasi pertama. Sampai sekarang masih ada, masih eksis. Nah, oke. Langsung aja saya akan kasih bocoran. Namanya adalah Gaby, JKT48 atau JKT48. Dari generasi pertama yang dimulai dari tahun 2011. Nah, sudah 10 tahun nih. Kira-kira bagaimana sih pengalamannya yang jadi menarik untuk kita bahas, untuk kita kepoin. Pengalaman, kemudian suka dukanya sebagai apa ya? Senior lah gitu ya. Kira-kira juru kuncinya di sini kali ya. Mungkin nih kalau nanti dia lulus, dia keluar dari grup ini bubar. Apakah seperti itu? Kita akan bahas, kita akan panggil nanti. Nah, buat Sobat 7 Kepo dan yang udah join, saya juga punya informasi yang penting. Nah ini harus kalian simak. Jadi bisa langsung kalian bertanya ke Gaby. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kemudian di Instagram, di YouTube, atau di Facebook. Kalian bisa taruh di situ karena pertanyaannya langsung akan kita tanyakan ke Gaby. Nah dan buat pertanyaan-pertanyaan dari Sobat 7 Kepo yang sudah kita pilihkan, sudah kita siapkan nanti, yang kita tanyakan ke Gaby ini akan mendapatkan hadiah. Apa itu hadiahnya? Ada giveaway produk dari skin produk Kayla. Jadi saya ulangi, produknya itu ada produk dari skin produk Kayla untuk 5 orang dengan pertanyaan terpilih. Lumayan banget nih, skincare ya kan. Kalian bisa pakai, bisa mempercantik diri, mempertampan diri, asik. Oke, next langsung aja kita undang ya. Gaby dia sebenarnya dari tadi udah dengerin gua bacot, jadi langsung kita panggil Gaby JKT48. Halo Gaby. Itu ntar dulu, itu matanya kenapa itu? Langsung ada pertanyaan pertama tuh. Kak. Itu matanya kenapa? Iritasi mata. Oh, saya tuh baru mau nanya apa kabar. Matanya udah begitu saya langsung tanya aja. Ya? Hah? Sehat ya, Gaby? Kayaknya sehat? Kebanyakan ini nih, kucek mata. Terus kayak iritasi gitu, Kak. Oh, makanya mata jangan dikucek, baju dikucek boleh bersih. Mata mah merah, iritasi. Bisa. Gaby, gimana di tengah pandemi? Sehat tetap? Di tengah pandemi masih menjalani aktivitas seperti biasa. Jadi walau nggak ada yang ini ya, aktivitas nggak ada yang terganggu atau justru banyak yang terganggu sebenarnya? Kalau kamu gimana? Mungkin kalau misalnya kemarin itu kan aku sempat ini kan skripsian. Nah tahun lalu tuh sempat skripsian jadi kayak skripsi sambil pandemi. Jadi lulusnya juga sidangnya sambil online gitu Kak, keganggunya itu. Oh jadi kamu skripsi di pandemi COVID ini kamu skripsi online? Iya, skripsi online. Itu gimana Sidangnya rasanya ya juga, bisa Pak. skripsi online ya? Deg-degannya sama Iya, kayak skripsi gitu ini nggak deh. sih? Sama kayak skripsi tatap muka langsung nggak sih?
beda. Jadi bimbingannya lewat kayak gini, kayak Zoom gini. Terus sidangnya pun juga nggak tatap muka langsung ke kelas gitu, tapi kayak gini juga sidangnya. Oh. Jadi deg-degannya di rumah. Deg-degannya Bukan di di rumah. Tapi tetap ya karena skripsi Iya. deg-degannya tetap ada ya. Karena kalau Iya, tetap ada salah sih. bisa-bisa nggak lulus nih. Iya, Itu makanya. kira-kira ada angka COVID nggak itu? Maksudnya karena nilai COVID karena kalian skripsi di pandemi. Karena online Nilai-nilai gitu, COVID jadi ada kayaknya ada bantuan deh. nilai. Nilai dispensasi gitu ya. Nilai dispensasi COVID. Nah, Gaby, ini Iya, paling itu sih Kak. Ya. kan banyak banget nih Sobat 7 Kepo nanya, pertanyaannya sih sebenarnya simpel tapi umum yang orang pengen tahu itu kenapa sih dulu Gaby tuh kepengen gabung dengan JKT48 gitu loh, karena waktu debut di JKT48 kayaknya masih muda banget ya, 13 tahun ya, bener nggak? 13 tahun sih, ya benar. Nah itu kenapa kepikiran Jadi- pengen gabung situ gitu loh? Ya, jadi menariknya adalah aku nggak tahu kalau misalnya aku casting buat JKT48 Kak. Jadi berawal dari ketidaktahuan. Aku nggak tahu. Berawal dari ketidaktahuan. Jadi aku kayak casting, tapi casting untuk, aku taunya tuh untuk minuman isotonik. Tapi habis itu ternyata di sini dijelasin kalau misalnya kita mau buat idol group, jadi grup cewek-cewek yang bakal menyanyi, menari dan lain-lain. Baru di situ aku tahu, oh ternyata castingnya atau audisinya tuh buat JKT48, bukan cuma sekedar minuman isotonik. Nah, tapi menariknya itu adalah ini kan grup menyanyi dan dance ya, menari ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, Iya. ini kamu background awalnya karirnya itu memang sebagai seorang penyanyi atau udah seneng sebagai penari gitu terus tiba-tiba join jadi member JKT48 gitu loh. Atau kamu orang yang ya kayak cuma hobi-hobi gitu aja, atau sebelumnya mungkin sudah menjalani karir menyanyi atau seperti apa, Gap? Jadi modeling Kak, lebih senang ke modeling. Terus sebenarnya juga pernah sih nari-nari, tapi nari-nari ekskul pas SD gitu. Kakak pernah ikut gak? Contoh pernah minat ngedance. Nari-nari waktu SD apa ya, senam kesegaran jasmani palingnya. SKJ Itu udah bukan nari, itu olahraga senam. Iya udah itu doang kan Iya, dulu yang ada sempat ikut ekskul. gitu kan. Tapi nggak pernah Nari-nari ini ya, nggak pernah mungkin nari-tarian. les tari atau dance sebelumnya. Belum Belum pernah. pernah Paling ya. ekskul dari sekolah sih, SD terutama. Oke. Kalau nari-nari gitu. Kalau misalnya sekarang kan kamu masuk di JKT48 untuk biasanya kan kalian itu menyanyi, kemudian ada menari. Nah, kalau disuruh pilih sebenarnya concern kamu yang paling kamu suka di tarinya atau di nyanyinya sih? Menari. Menari. Iya. Lebih seneng gerak ya. Berarti kamu nih orangnya Lebih senang energik. gerak sih Kak. Kalau kakak pilih apa? Kalau aku nih nyanyi nggak bisa. Hah? Pasti Oke. langsung hujan, kabut, badai, petir, halilintar, Atta dan keluarganya datang semua itu kalau aku nyanyi. Kalau nari, Oke. wah lebih parah, berantakan semua. Jadi sebenarnya dua-dua nggak bisa. Jangan suruh pilih. Tapi Jangan kalau- suruh pilih. Iya, kalau misalnya aku pilih nari sih, kayak gerak enak aja gitu daripada diem doang kan. Lebih enak nari ya. Ada sih orang yang Iya. lebih senang bergerak. Kamu mungkin masuk di salah satu orang yang senang bergerak gitu. Jadi menciptakan seni dari gerakan gitu ya. Oke, kita bisa lanjut jadi. lagi tanya-tanya. Nah, Sobat 7 Kepo jangan lupa yang mau nanya silakan kirim sebanyak-banyaknya, nanti kita pilihin. Oke. Terus awal-awal gimana tuh adaptasinya? Nah, ini penting nih. Karena kalian kan grup besar ya. Ada 48 orang ya. Harusnya tuh 49 waktu itu. Iya. Sama kakak ya? Iya, sama saya. Tahu aja satu. Pelatih koreografi. Nah, harusnya 49. 48, Oh iya, 48. boleh.
ini kan grup besar, berarti kan banyak orang, banyak teman baru, banyak sahabat. Nah, kamu ketika kalian dipertemukan, ini dari Gaby sendiri, ada nggak kesulitan beradaptasi dengan teman-teman baru dari mungkin budaya, dari mungkin cara berkomunikasi? Jadi kan waktu itu pas lagi audisi itu kan yang audisi bukan cuma dari yang Jakarta doang, tapi ada yang dari Bandung, ada yang dari luar Jakarta juga kan. Paling kayak logat-logat itu loh yang aku baru dengar. Kayak Melody dulu kan, Melody dari gitu. Terus aku kayak, oh ini kalau orang Bandung ngomongnya gini. Jadi kayak penyesuaiannya pasti soal ngomongnya sih ke bahasanya. Logatnya ya, bukan bahasanya. Bahasanya mah tetap bahasa Sunda masih bisa dimengerti ya. Kayak kumaha damang gitu masih ngerti. Kakak orang apa, Kak? Itu bahasa basic, bisa dimengerti. Tapi nggak ada kesulitan berarti Gaby ya? Iya sih. Adaptasi Kayak bisa berjalan lancar begitu ya? Adaptasi mungkin bukan dari membernya ya, tapi dari JKT48-nya sendiri adaptasinya. Kalau misalnya JKT48 kan latihannya pasti tiap hari gitu kan. Dan aku dulu pas SD gak pernah yang latihan tiap hari. Jadi kalau aku pas SMP tuh pas masuk JKT48 abis pulang sekolah latih 7 pagi sampai malam jam 9 gitu. Terus besoknya bangun lagi. Jadi adaptasinya mungkin susahnya di situ sih, yang latihan-latihan atau teater. Lebih ke waktu ya? Iya, waktunya, manajemen waktunya sih. Itu fisiknya gimana itu ngaturnya tuh? Energinya tiap hari kan, apalagi gerak loh kalian. Kalau latihannya cuma latihan tidur sih enak ya, nggak buang kalori ya. Tapi ini kan kalian latihan gerak nyanyi pula gitu loh. Itu ngaturnya gimana itu? Latihannya itu latihannya pasti di tempat, tapi gimana cara ngaturnya itu ya kita harus pinter-pinter bagi waktu. Kayak misalnya makan malam tuh biasanya tuh aku dari OTW dari sekolah ke teater atau ke tempat latihan, di situ aku jam makannya. Soalnya habis dari situ nggak sempet makan lagi kan. Oh. Ya. Sampai sering ini minum ya, vitamin juga sih, kayak itu ngaruh. Saking padatnya jadwal ya, sampai bahkan makan pun harus disiasati ya, kalau enggak lewat ya. Biasanya dianterin mama, dibawain makan gitu kan. Pantes kalian kurus-kurus ya personilnya ya, karena ternyata waktu makannya nggak teratur. Abis makan langsung ngedance, jadi kebakar semua. Abis lagi makanannya. Kebakar. Nah itu yang penting tuh. Jadi buat yang Sobat 7 Kepo yang merasa pengen diet atau ingin menurunkan berat badan menuju ke berat badan yang proporsional, jadilah dancer ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik lagi Gaby, pernah nggak sih kalian sesama member ya? Apa kalian nyebutnya apa? Member ya atau personel? Member ya, sesama kalian. Kayak pusat kebugaran nih member. Nah, kalian sebagai sesama member pernah nggak ada clash? Nah, ini pasti ada dong. Clash ya, ada beda pendapat atau apa yang sampai akhirnya kalau kita lihat banyak yang misalnya grup band apapun itu yang lebih dari satu orang itu akhirnya karena clash beda pendapat bisa sampai bubar loh. Nah, pernah nggak kamu ngalaminnya? Clash yang pasti ada sih, Kak. Apalagi aku kayak udah hampir 9 tahun gitu kan di sini, pasti kayak menemui berbagai macam berantem dari member JKT sendiri kan. Dan mungkin kadang berantemnya kita tuh yang buat kita deket gak sih? Karena aku ngerasanya itu sih. Justru kalau misalnya gak ada berantem, jadi gak ada bumbu gitu loh dalam suatu relationship. Bumbu! Iya, tapi kalau berantemnya tiap hari bisa bubar jalan. Iya sih, gak tiap hari juga. Karena biasanya permasalahan dari grup besar itu yang lebih misalnya dari 5 orang mungkin itu kan ada beda pendapat. Apalagi kalian udah lebih besar lagi gitu hitungannya. Udah bukan 5, bukan 10 lagi. Kalau ngitung anggota member kalian aja, nih 10 jari tangan plus jari kaki juga nggak cukup ngitungnya. Harus pinjam tangan orang. Iya. Itu juga masih kurang. Saking besarnya ya. Nah, saking banyaknya. Jadi di 2020, Gaby itu trending. Kamu tahu nggak? Kamu trending karena kamu adalah anggota terakhir, pasukan terakhir
Gen 1 JKT48 yang masih eksis sampai sekarang. Kita kasih tepuk tangan. Mantap. Nah, ini kalau dalam istilah perkuliahan disebut mahasiswa abadi. Terlalu cinta kampus kah atau seperti apa, Gaby? Terlalu cinta kampus. Bisa dibilang gitu sih, Kak. Terlalu cinta JKT48, asik. Sebenarnya kayak apa ya? Mau ada tujuan lain atau mau ada cita-cita lain kan juga ada. Tapi di sisi lain alasan buat bertahan juga banyak gitu. Kayak lingkungannya aku suka, teman-teman di sini aku suka, staff-staffnya ramah. Terus apa ya? Kayak gimana sih kalau misalnya udah dapet tempat yang apa sih yang kita suka gitu, pasti bakal jadi comfort zone juga sih sebenarnya. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi kan berarti di era kamu sekarang ini personilnya, anggota-anggotanya regenerasinya lebih muda dong. Iya nggak sih? Sekarang udah sampai Gen 9. Nah, Gen 9 masih ada di JKT48. personilnya usianya gimana? Lebih muda ya? Lebih muda dong berarti ya? Lebih muda. Jadi aku sekarang temenannya yang umur berapa ya? Umur aku dulu yang 13 tahun, 15 tahun. Ntar kamu dipanggil Tante Gaby loh. Aku kebetulan masih dipanggil kakak ya, Kak, karena aku nggak mau dipanggil masih tante. kakak ya, syukurlah. Nggak ada ngomong tante sih, Kak, belum. Semoga nggak ada sih. Iya, karena sekarang udah masuk yang ke-9 kan? Bener kan? Iya, sebenarnya udah ke-10, tapi yang masih bertahan di Panjang JKT48 loh. sekarang 9. Panjang loh, generasinya tuh kalau kita hitung dari kamu masuk awal tuh panjang gitu loh. Dan kamu bisa bertahan sampai sekarang di tengah generasi muda yang udah masuk keluar di grup itu kan luar biasa. Menurut saya sih luar biasa banget. Ibaratnya kita bisa mempertahankan kualitas eksistensinya juga gitu loh. Iya. Cuma apa nggak ada batasan umur di member kalian itu gitu loh? Maksudnya sampai berapa nih harus out? Kalau dia nggak out, kita outin. Sebenarnya kalau dibilang ada batasan umur, enggak sih, Kak. Ketika kita udah ngerasa cukup dan kita ngerasa udah punya apa ya tujuan atau mimpi lain, ya pasti kita bakal dibolehin untuk graduate juga gitu. Tapi ya itu dia. Kalau misalnya masih mau 50 tahun di sini juga nggak apa. Serius bisa? Tapi nggak mungkin. Bisa, nggak mungkin lah. Oh, kamu mau pakai tongkat tuh. Nggak mungkin sih. Nggak Aku bisa, juga nggak mungkin nggak sampai bisa. 50 tahun. Harus Aku kan baru usia yang 22. profesional. Kamu berapa sekarang usianya? 22 tahun. 22 sama. Iya. Sama. Kakak berapa, Kak? 40. Sama 22 tambah 10. Oh, kirain 40. Tambah 10 tambah 5. Oh iya benar. Tunggu, 22 tambah 10 tambah 37. Tambah aja terus. Tambah aja terus. 37. Oke, nah Gaby. Oke. Ini kan pastinya banyak support dari fans dan juga mantan personil nggak sih? Kalian kan mungkin generasi pertama kamu nih misalnya udah pada lulus ya. Kalian sebutnya apa? Kelulusan ya? Graduate sih ya, lulus. Nah, kalian sebutnya kelulusan. Kan udah banyak tuh yang lulus. Yang terakhir tahun lalu ya ada yang lulus juga ya? Sorry, Bener Kak? ya? Tahun lalu ada yang lulus juga ya? Iya. Nah itu kalian masih sering ini nggak sih? Masih sering keep in touch nggak sih? Ngasih semangat kayak mereka tuh, ayo Gaby bertahan sampai 50 tahun lagi, ye. Cek. Gitu nggak? Masih kok, tapi nggak semua member sih, Kak. Kan dulu kan member generasi 1 tuh 24. Ya. Nah, paling yang masih keep in touch sama aku, masih semangatin cuma 3 atau 4 orang gitu. Sisanya tuh udah pada nikah, udah punya anak, terus udah pada Berarti udah kan pada seumuran kamu dong? Iya, udah ada yang nikah juga. Wow, nikah Jadi muda. mungkin sekarang lagi ngurus babynya atau lagi jadi wanita karir. Tapi kan dari 2024 itu menurut aku kayak masih ada sih beberapa yang ngechat aku kayak semangat ya Gap di JKT-nya gitu. Masih tetap keep in touch, tapi nggak semua member. Ayo selamat ya, lanjutkan gitu, jangan lulus gitu ya. Iya. Jangan lulus nggak? Nah berarti kalau kamu udah sekian lama, katakanlah udah senior ya, iya emang udah masuk senior ya di situ ya. Iya, paling senior nih Kak. Gimana sih kamu ngerasain apa sih jadi senior di satu grup yang
ya grup kayak menari, grup menyanyi gitu. Kamu apa yang kamu rasain sebagai seorang senior? Membimbing setiap hari gitu loh atau apa gitu? Yang rasanya, yang bedanya dari jadi senior itu kita tidak merasa seperti junior. Iyalah. Jadi aku mungkin lebih merasanya apa ya, kayak aku yang udah dapat banyak hal, dapat banyak pengalaman selama 9 tahun ini, ya aku bagiin ke junior-junior aku gitu. Jadi apa yang belum mereka pelajarin, apa yang belum mereka tahu dan mungkin akan mereka hadapi, mereka udah ada persiapan duluan karena aku udah ngasih tahu juga gitu. Jadi lebih ke apa ya, apa yang udah aku dapat aku kayak transfer aja gitu loh ke mereka. Di sharing ya ke mereka ya? Iya, di sharing, kita sama-sama sharing ke member-member junior gitu sih. Tapi kalau Gaby sebagai seorang senior itu punya ini nggak sih, apa ya kita bilang tanggung jawab moral nggak sih untuk ya akan mempersiapkan generasi JKT48 berikutnya gitu? Iya, tanggung jawab juga sih menurut aku. Kayak apa ya, sebenarnya junior itu kan pasti harus dibina kan, dibimbing. Nah itu tanggung jawab, menurut aku selain tanggung jawab dirinya sendiri, tapi itu juga tanggung jawab dari senior juga sih menurut aku. Jadi kayak akunya juga harus bener-bener apa ya, bener-bener ngasih yang terbaik supaya juniornya juga bisa ngasih yang terbaik gitu. Kalau misalnya akunya kayak asal-asalan kan pasti kayak merekanya, KGB-nya aja kayak gini, gimana aku juga kayak gini deh gitu. Kan biasanya bisa jadi panutan atau contoh gitu kan Kak. Kalau misalnya buat junior-juniornya gitu. Tapi nggak semua senior loh Gaby, nggak semua senior itu bisa membina, membangun atau membentuk grup atau komunitas atau lingkungannya gitu loh. Nggak semua loh bisa. Kamu ngerasain nggak ada kendala di kamu untuk membentuk itu atau seperti apa? Kalau kendala sih pasti aku ngerasanya akhir-akhir ini adalah aku merasa sendirian. Kayak teman-teman aku dari Gen 1, Gen 2, dan Gen 3 semakin menipis. Mungkin udah pada ini kan, pada graduate. Mungkin kendalanya lebih ke gimana ya biar walaupun sendirian tapi masih tetap strong gitu. Paling gitu sih. Kok jadi sedih? Gitu sih. Tapi so far masih bisa kok aku handle gitu. Selama aku bisa ya pasti aku bakal. So far nggak ada kendala berarti ya, kamu enjoy dan kamu juga bisa sharing ilmu ke mereka ya. Iya, mudah-mudahan. Amin. Nah ini nih, ini info juga nih buat aku nih. Aku taunya JKT48, tapi ternyata JKT itu ada timnya ya. Jadi ada tim J, tim K dan tim T ya. Oke, itu ada timnya berarti ya? Dibagi-bagi kalian 48 masuk tim J, tim K atau tim T gitu nggak? Sebenarnya kita sekarang udah nggak 48 lagi Kak. Oh gitu? Bahkan kemarin lagi ada restrukturisasi di JKT48, jadi ada pengurangan member dan sekarang membernya udah tinggal 33 member. Oh sekarang kalian tinggal 33? Iya. Udah nggak 48? Itu. Udah nggak 48 lagi. Berarti ganti gitu JKT33 atau? Namanya tetap kok nggak akan berubah. Oh tetap ya. Tapi mungkin kalau ditanya sekarang, kalau orang-orang dulu nanya JKT48 berapa membernya? Lebih dari 48. Tapi kalau sekarang JKT48 berapa membernya? Kurang dari 48 gitu. Oh mungkin kurang dari 48 ya? Iya. Karena apa nih? Rekrutmen yang terhambat atau memang udahlah 33 aja lah? Lebih ke ini sih Kak, kan itu restrukturisasi, jadi udah ada pengumuman sebelumnya kan di bulan November. Jadi di bulan November itu diumumin kalau misalnya sekarang lagi situasi sulit dan JKT48 masih tetap mau bertahan walaupun di kondisi sulit seperti ini gitu. Jadi pilihannya itu adalah dengan diadakannya pengurangan member dan staff JKT48 gitu. Jadi sebelumnya itu member itu masih sekitar 60-an member, tapi pengumuman itu baru kemarin dan udah diumumin 33 member yang akan bertahan dan 20 sekian member yang ya direstrukturisasi lagi gitu. Berarti mereka di out dulu ya, diistirahatkan dulu ya. Mengumpulkan energi dulu sisanya yang 33 itu. Gak apa-apa 33 aja biar pembagian honornya lebih banyak. Biar lebih enak, jajannya lebih banyak ya. Oke, Gaby, ada teman terbaik nggak di JKT48? Dan kalau ada siapa? Kenapa? Kenapa dia gitu loh?
Teman terbaik yang udah graduate atau yang masih di sini Kak? Yang udah graduate dulu deh. Yang udah graduate teman terbaik menurut aku Shania, terus Cindy Gula, Kak Melody, Oci. Kakak tahu nggak semuanya? Tahu. Gara-gara kamu kasih tahu aku jadi tahu nih. Nanti setelah ini aku searching, aku browsing. Benar. Iya, paling itu sih yang masih keep in touch sampai sekarang gitu. Kak Kinal juga. Nah, kalau mereka teman terbaik, kalau kita punya sahabat baik gitu ya, pasti kan kita ada alasan. Kenapa mereka jadi sahabat baik kita gitu loh. Kenapa jadi personel yang salah satu yang terbaik buat kita gitu loh. Nah, coba salah satu deh siapa? Melody. Kenapa kamu? Kak Melody belum terlalu deket sih menurut aku. Siapa ya? Siapa? Karena ini ada alasannya kalau kenapa kamu pilih dia, misalnya dia itu kalau aku lagi ada masalah dia selalu memberikan. Dela juga, aku deket sama Dela, tahu nggak Kak? Banyak banget ya kalau dia sebutin semua, aku deket sama ini. Wah, pusing. Iya, aku deket sama Dela juga. Itu kenapa kamu deket sama Dela tuh kenapa? Delanya baik atau apa gitu loh? Mungkin kayak kita lagi di JKT48 main, tapi di luar JKT48 juga main gitu. Misalnya kita juga suka gereja bareng sama Dela, abis show teater, terus kita gereja bareng, terus teleponan juga, lebih ke situ sih deketnya. Jadi nggak ini ya, nggak cuma di soal pekerjaan ya, tapi di luar itu juga kalian temenan gitu ya. Jadi bisa lebih akrab gitu ya. Banyak juga ya kamu deket tadi ya. Bisa pusing loh gitu. Hah? Oke, nah sekarang di tengah kesibukan, Gap, co-captain itu sebagai apa sih? Maksudnya kamu sebagai pemimpin, leader atau apa sih? Co-captain itu wakil kapten Kak. Wah, kaptennya ada dong? Wakil kapten JKT48. Kan tadi kakak udah tahu nih, tim di JKT48 ada tim J, tim K, dan tim T. Nah, di tiap tim itu kita ada kaptennya satu-satu. Jadi di tim J kaptennya sekarang Kak Friska, di tim K3 sekarang ada Gracia, di tim T ada Celine. Nah, dari semua tim ini ada kapten lagi di atasnya. Kaptennya itu sekarang Dedi, kapten JKT48. Nah, wakil kapten JKT48 baru aku. Itu berarti ada ini ya, ada kayak kepangkatannya ya, ada kaptennya siapa, ada co-captainnya siapa, ada kayak pemain bola kalian itu ya. Ya kakak berminat mungkin menjadi kapten. Saya jadi ini aja, jangan jadi kapten, jangan. Jadi ownernya, owner JKT. Boleh. Promotor ya. Nah, Gaby, kamu ini ya ngambil kuliah dan meraih gelar sarjana ya? Iya. Psikologi, betul? Psikologi. Nah, ini psikologi ini ilmu atau salah satu mata kuliah yang bisa dibilang nggak gampang. Ya susah-susah gampang atau gampang-gampang susah ya, apapun itu. Pokoknya nggak gampang lah ibaratnya. Otomatis kan kamu susah, ada kesulitan nggak sih membagi waktu antara kamu masih aktif sebagai member JKT48, kemudian harus kuliah, dan kemarin kamu ikut skripsi online juga sampai kamu bisa meraih gelar sarjana. Ada kesulitan nggak, Gaby? Gimana caranya bisa bagi waktu seperti itu? Kesulitan aku lebih ke nggak ada waktu istirahat sih jatuhnya. Aduh. Karena menurut aku pendidikan tetap harus jalan, terus karir juga harus jalan gitu. Tapi ya kehilangan waktu untuk istirahat aja, sama waktu buat main-main kayak sama keluarga, sama teman jadi kurang kan. Jadi masih bisa berjalan dengan baik gitu. Masih bisa jalan dengan baik ya. Tapi kalau dari angka persentase gitu ya, itu berapa persen kamu curahkan atau bagi waktu lebih banyak untuk kuliah atau ke karir gitu loh? Kalau misalnya persentase berapa, kayaknya 50-50 sih Kak. Soalnya aku dari kuliah itu kan misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah itu aku 8 pagi sampai 4 sore berarti berapa jam ya? Pokoknya sekitar 7 jam gitu.
Oke. 6-7 jam, terus habis itu langsung on the way teater, dan ke teater itu misalnya sampainya jam 5, terus sampai jam 9 malam atau jam 10 malam, berarti itu sekitar 5-6 jam juga sih, nggak kurang lebih kan, belum sama briefing setelah teater. Jadi lebih ke mungkin 50-50 sih. Hebat loh, bisa 50-50 dan bisa dapat IPK yang tinggi ya, dengar-dengar kemarin ya. Iya, IPK aku juga asik, traktir dong. Kemarin 3,7. Traktir dong. Kan IPK-nya bagus. Wih, udah lewat atuh Kak, tahun lalu. Gaby, kenapa tertarik atau suka atau ngambil jurusan psikologi? Tertariknya itu karena dari SMA sih Kak aku. Aku dari SMA suka kayak denger Meramal curhatan ya? orang. Kamu suka meramal orang, suka membaca orang. Lebih ke pengen tahu diri sendiri tuh sukanya apa, terus lama-kelamaan kok seneng juga belajar tentang kepribadian gitu kan. Terus akhirnya ternyata ada kuliah yang belajar tentang kepribadian, tentang curhat-curhatan, gimana caranya bisa nge-treat orang dengan baik dan lain-lain, ternyata ada. Tentang Jadi aku pilih curhat-curhatan. Biar barangkali Kakak mau konsul gitu, bisa ya. Bisa, kamu ngelihat aku aja udah bisa tahu permasalahannya. Kamu ada ini dong, berarti setelah ini lulus psikologi, tertarik nggak? Ada planning nggak ke depannya ingin berkarir sebagai seorang psikiater ya, benar ya? Ambil sekolah lagi ya? Iya, kalau misalnya psikolog itu harus S2 kan. Oke. Doakan saja sih Kak. Soalnya belum tahu juga, kalau misalnya lagi pandemi gini kan masih bingung untuk memilih. Tapi itu berarti kalau menuju ke psikolog harus sekolah lagi berapa lama lagi, Gaby? 2,5 tahun sih biasanya. Oke, 2,5 tahun. 2-3 tahun gitu. Untuk ngambil ini ya, gelar profesinya ya? Iya, makanya. Wow, karena kalau kamu jadi psikolog pasti banyak yang akan datang. Amin ya. Pasti banyak yang akan datang. Tiba-tiba orang ada masalah aja. Ini ada psikolog nih, Gaby misalnya gitu kan. Nanti ada masalah aja orang. Aduh, saya ada masalah nih, datang gitu. Nggak ada masalah, diadadain ya. Iya, diadadain. Itu yang datang dari fans JKT48. Datang semua. Penuh pokoknya kamu ya. Oke, sekarang waktunya kita Q&A dengan audiens. Mari kita munculkan ya. Nah, ini dari swimming pool. Hah? Swimming pool. Oke. Swimming pool. Akan seperti apa JKT48 di bawah kepemimpinan @Gaby JKT48? Adakah target yang ingin dicapai? Boom, pertanyaannya dahsyat. Silakan dijawab, Gaby. Akan seperti apa JKT48 di bawah kepemimpinan Gaby? Menurut aku, yang pasti aku berharapnya bisa lebih bersinar dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi banyak yang tahu. Jadi member-member JKT48 setiap individu tuh punya ciri khasnya masing-masing, punya keistimewaannya masing-masing, terus bisa ditonjolin. Jadi orang-orang tahu, di JKT48 ada ya yang namanya ini. Jadi bukan cuma Kak Melody dan Nabila yang dikenal, tapi setiap member JKT48 aku pengennya bisa dikenal sih Kak, satu-satu gitu. Jadi Kakak bisa hafal nama membernya, ya nggak? Tadi kan masih bingung-bingung kan? Iya, bener. Makanya kalian tuh kemana-mana itu dibikinin misalnya satu baju ada namanya nomor punggungnya. Satu gitu, ada nggak kayak begitu? Fun fact-nya, iya. Ada nggak kayak begitu? Bener. Harus, Ada itu ide. namanya. Nanti deh kalau aku udah masuk ke manajemen kalian, udah ngatur jadwal kalian. Ini beneran berminat ya. Makin ngaco. Oke, gimana tadi? Jadi udah jelas ya. Jadi targetnya dari Gaby sendiri pasti ingin memaintain, bahkan ingin membuat JKT48 lebih bagus ya ke depannya ya. Nah, oke, kita rolling ke pertanyaan kedua. Dari Meilina 0205. Oke, ada nggak yang bikin Gaby pernah merasa berada di titik terbawah? Wow, selama di JKT48 dan punya niatan untuk segera lulus, graduate saat itu. Dan kenapa sekarang memilih bertahan? Nah, boleh tuh Gabe. Pertanyaannya cukup bagus nih. Titik terbawah. Ya, mungkin bosen lah ya. Itu. Mungkin tiba-tiba kamu ada nggak ngerasa, udah boring, udah capek dengan hiruk pikuk. Udah suruh nyanyi, suruh nari lagi. Capek.
gue juga butuh istirahat gitu kan. Terus tiba-tiba gue lulus aja deh. Pernah nggak? Apa ya? Kepikiran untuk graduate sih pernah. Ya. Waktu itu tuh titik terbawah pas aku tahu Kak Dia Friska sudah sama yang lain. Nggak gitu Kak. Pas aku tahu member generasi 1 sebelum aku kan kita 3 orang gitu kan Kak. Ada Baby, Kak Friska sama aku itu sisa gen 1 gitu dari 24 orang. Ya. Terus ternyata Baby sama Kak Friska udah ngumumin graduate, terus aku kayak gitu. Kaget banget kayak oh my god, aku udah gak ada temen lagi. Di situ kayak nangisnya udah nangis ternangisnya aku selama gen 1 graduate sih. Kayak tersedihnya itu kayak aduh apa graduate juga. Apa kamu juga graduate juga sendiri, gitu ya? Gitu, iya. Aku kepikiran sih pernah, terus kayak nangis, kepikiran kayak bertahan gak ya gitu sih pernah, pasti aku nggak bisa bohong, pasti pernah. Tapi ya, yang buat akhirnya kamu bertahan tuh apa gitu loh? Yang akhirnya kan ya nggak tahu ya, orang beda-beda ya. Kalau misalnya aku udah cukup udah set udah keluar gitu. Tapi ada kan orang yang tiba-tiba ada yang membuat dia bertahan sampai hari ini gitu loh di grup ini sebagai anggota member gen pertama gitu loh. Yang buat aku bertahan karena apa ya? Sayang sih, lebih ke sayang sama grup ini gitu. Kayak aku pengen apa ya, bisa kok JKT48 bisa lebih bangkit lagi, bisa kok JKT48 lebih kuat lagi gitu. Kayak mungkin sekarang banyak yang apa ya, udah pada pergi juga kan. Terus aku pengennya tuh masih ada aja gitu yang pengen aku perbuat untuk JKT48, entah apa itu, tapi mungkin sekarang yang bisa aku perbuat buat JKT48 ya waktu aku, energi aku gitu di sini, karena menurut aku itu juga bisa jadi apa ya, sumber energi gitu loh Kak buat terus bertahan gitu dengan sayangnya sama grup ini. Mungkin lebih ke situ sih. Itu berarti yang membuat kamu bertahan, kita garis bawahi adalah passion ya. Passion kamu di dunia ini dengan grup ini yang mungkin udah ngebesarin kamu juga gitu loh. Iya kan? Jadi bener. Passion tuh membuat kamu sampai saat ini masih sebagai salah satu anggota member ini. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Rolling lagi. Garis diagonal, aneh-aneh ya namanya. Garis diagonal. Halo Kak Gaby, apa sih bedanya selama menjabat sebagai Kapten Tim J dengan Wakil Kapten JKT48? Terus apa yang ingin Kak Gaby lakukan untuk perkembangan? Tadi sudah dijawab, mengingat masa awal jabatan sebagai Kapten akan dimulai dengan restrukturisasi JKT48. Semangat! Oke Gaby, boleh tuh dijawab tuh, apa bedanya tuh? Bedanya kalau misalnya Kapten Tim J yang pasti fokus ke tim gitu. Okay. Kalau misalnya fokus ke tim kan, di sini kan ada 3 tim yang aku bilang, tim J, tim K, tim T. Nah, gimana caranya tim J tuh harus lebih kuat, lebih kompak, lebih bersinar daripada tim-tim yang lain gitu. Lebih ke gimana manage member dalam tim. Tapi kalau misalnya jadi wakil kapten JKT48 itu, kita ya dari 3 tim itu gimana caranya walaupun kita bersaing, tapi kita tetap bersatu gitu Kak. Gitu. Nah, lebih ke manage semua tapi member. Tapi ketika kalian show itu 3 tim ini pasti turun ya? Kalau misalnya jadi kita ada teater di FX Sudirman, JKT48 teater. Jadi tiap harinya itu dalam 1 minggu pasti ada show gitu, kecuali hari Senin. Nah, 1 hari itu pasti ada show 1 tim. Oke. Kecuali Sabtu dan Minggu. Jadi misalnya hari Selasa tim J, hari Rabu tim K3, hari Kamis tim T gitu. Kalau Sabtu Minggu ada 2 show. Oh. Kakak pernah lihat gak teater kita? Kalian tuh tim J, tim K, tim T pernah tawuran nggak sih? Penasaran. Kalau pernah tawurannya ya? Gimana ya? Lempar-lemparan apa ya? Lempar-lemparan kata atau apa ya? Enggak lah, berantem tim gitu pasti hanya gimmick lah Kak, nggak mungkin kayak sampai. Kirain kayak tawuran itu ya, kayak tawuran anak-anak di SMA gitu ya, woi timpuk-timpukan gitu ya. Kali kalian lempar-lemparan yang itu gitu, apa balon-balon atau apa gitu ya. Oke.
sudah mulai tidak berfaedah. Kita rolling pertanyaan berikutnya. Naila Saf, oke, underscore. Bagaimana perasaan Kak Gaby pas tahu sebagai member, sebagian member kena restrukturisasi? Wow, dalam sekali. Perasaan aku waktu itu udah aku tweet sih. Jadi aku ngerasanya sedih yang teramat sedih, yang berkali lipat gitu loh Kak. Kayak biasanya kan aku aku kehilangan member yang graduate satu aja tuh udah sedih banget gitu. Apalagi ini kehilangan langsung beberapa member banyak di waktu yang bersamaan gitu. Jadi sedihnya yang benar-benar nggak bisa diungkapin, itu sedih lagi sih, sedih banget gitu. Tapi ya gimana? Tapi nggak bisa melakukan apa-apa ya Gaby ya? Iya, buat apa-apa gitu Kak. Sedih tapi kita bingung kita mau ngapain gitu. Ini kan udah bagian keputusan besar gitu yang diambil. Jadi yang nanya ini pertanyaannya bagus sebenarnya tapi menyedihkan gitu. Orang jawab dia jadi sedih tuh mukanya. Oke, kita next lagi pertanyaan berikutnya. Bang Boy Osi, lumayan nih namanya nih. Seperti yang kita ketahui sejak awal, JKT48 terbentuk grup ini dan para fansnya punya impian agar bisa konser di GBK, maksudnya di Gelora Bung Karno ya? Iya. Apakah Kak Gaby sebagai Gen 1 yang tersisa sekarang ini masih mengharapkan itu terjadi? Dan apakah yakin bisa mewujudkan itu? Nah, Gaby, ini good banget. Ini mimpi yang belum tercapai ya? Iya. Jadi konser di GBK itu adalah mimpi Gen 1. Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6, Gen 7, Gen 8. Dan bahkan sampai sekarang itu bisa dibilang mimpi terbesar kita gitu ya. Tapi ya aku harus tetap percaya diri gitu. Gimana pun caranya, ketika kita pengen ngeraih sesuatu, menurut aku kita harus punya target yang besar dulu kan, yaitu konser di GBK gitu. Dan menurut aku masih bermimpi dan aku akan terus berusaha supaya mimpi itu terwujud. Walaupun JKT48 sekarang lagi di masa sulit seperti sekarang, menurut aku masih bisa kok gitu. Masih ada harapan amin. Ya, jadi Kak. itu kan salah satu mimpi yang baik ya dari kalian ya. Iya. Setiap orang punya mimpi dan kamu udah seperjalanan sepanjang ini ngejalanin bareng JKT48. Jadi ya semoga kita berdoa sama-sama semoga tercapai ya. Nah, Gaby, pertanyaan terakhir, apa rencana terdekatnya? Planning, short plan-nya. Rencana terdekat aku yang pasti banyakin kenal lagi sama member-member yang sekarang, generasi baru, generasi yang di bawah aku. Dan aku pengen tahu gitu mereka inginnya apa, mimpinya apa, terus lebih ke mendekat aja sih ke mereka supaya mereka juga bisa nyaman untuk cerita sama aku, karena nggak mungkin aku bisa berbagi ilmu sama mereka kalau misalnya kita nggak ada kedekatan dan chemistry kan. Pasti yang dekat ini ingin aku lakukan, ingin mendekatkan diri aku kepada junior lebih lagi, itu sih Kak. Oke, pokoknya intinya apapun yang Gaby dan JKT48 impikan, cita-citanya, semoga ya di tahun ini kita berdoa sama-sama, para fansnya juga, Sobat 7 Kepo yang udah gabung juga kita doa sama-sama semoga semuanya bisa terwujud ya, bisa sukses semua dan tetap sehat. Gaby, thank you banget waktunya. Thank you. Perbincangan kita luar biasa, tapi sebelum kita bubar jalan, asik bubar jalan. Ini pengumuman dulu nih, ini penting. Nanti saya bisa diserang kalau nggak diumumin. Pengumuman pemenang giveaway dari skin produk ya, dari Kayla. Itu ada @Meilina0205. Oke, @Meilina0205. Kemudian ada garis diagonal, @garis-diagonal. Ada @NailaSaf_. Ada @swimmingfull_, dan @bangboyosi. Nah, untuk yang udah dibacakan jadi pemenang, ini wajib mengirimkan data sebagai berikut. Nama lengkap, jangan lupa alamat, kemudian email,
dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau dikasih nomor fake, jangan salahkan kami kalau hadiahnya tidak sampai. Oke? Dikirim atau di DM ke Instagram @officialtrans7 paling lambat besok siang. Oke? Jangan lupa ya. Dikirim di DM ke Instagram @officialtrans7 paling lambat besok siang. Oke, kalau gitu kita sudahi sore ini Sobat 7 Kepo. Sampai ketemu lagi, tetap sehat. Bye. 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.